Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Krisna Bagus dengan NIM 2002045010002. Mahasiswa Universitas Negeri Makassar, Prodi Pendidikan Teknik Elektro. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi saya dengan judul Representasi Saluran Transmisi. Konduktor bekas. Pada saluran transmisi tegangan ekstra tinggi digunakan saluran transmisi dengan konduktor berkas. 2. Tiap fase mempunyai jumlah konduktor 2, 3, 4 atau lebih. Dengan konduktor berkas, reaktansi induktif saluran menjadi lebih kecil dan kapasitansi saluran bertambah besar. Rugi korona dapat diperkecil. Interferensi dengan saluran komunikasi dapat diperkecil. Diagram pengganti saluran transmisi. Bisa dilihat pada gambar rangkaian saluran transmisi jarak pendek. Notasi yang diberikan adalah Vs sama dengan tegangan pada ujung pengirim atau ujung generator. Is sama dengan arus pada ujung pengirim atau ujung generator. Vr sama dengan tegangan pada ujung penerima atau ujung beban. Ir sama dengan arus pada ujung penerima atau ujung beban. Z sama dengan R tambah Jx sama dengan impedansi saluran. Saluran transmisi pendek. Relasi arus dan tegangan saluran transmisi yaitu Vs sama dengan Vr tambah ZIR. Is sama dengan IR. Vs sama dengan tegangan pada ujung pengirim atau ujung generator. Is sama dengan arus pada ujung pengirim atau ujung generator. Vr sama dengan tegangan pada ujung penerima atau ujung beban. Ir sama dengan arus pada ujung penerima atau ujung beban. Z sama dengan R tambah Jx sama dengan impedansi saluran transmisi. Pengaturan tegangan atau voltage regulation. Vr sama dengan Vr NL kurang Vr FL dibagi Vr FL kali 100%. Vr NL sama dengan tegangan saklar ujung penerima pada beban 0 atau no load. VRVL sama dengan tegangan saklar ujung penerima pada beban penuh atau full load. Pengaturan tegangan voltage regulation saluran transmisi pendek. VR sama dengan Vs kurang VR dibagi VR kali 100%. Arus tegangan, resistansi, dan daya listrik. Arus listrik, elektron mengalir dari kutub negatif ke kutub positif dari tegangan sumber. Arah aliran konvensional dari kutub positif ke negatif dari sumber tegangan. Kedua-duanya disebut dengan arus listrik. Arus listrik banyaknya muatan listrik yang mengalir per satu satuan waktu. Satuan atau SI ampere A atau coulomb per detik. Kerja dibutuhkan untuk menggerakkan suatu objek. Kerja atau W sama dengan gaya F kali jarak S. Satuan W SI atau joule, Newton kali meter. 1 joule adalah kerja yang dilakukan oleh gaya sebesar 1 Newton sejauh 1 meter. Energi kapasitas untuk melakukan kerja. Energi bersifat kekal, tidak dapat dihasilkan dan tidak dapat dihilangkan. Pada PLTA, energi air diubah menjadi energi listrik. Potensial energi yang dipunyai benda karena posisinya. Bisa dilihat di sini gambar dari PLTA. Muatan mengalir, tegangan. Muatan mengalir karena ada beda potensial listrik, tidak ada perbedaan potensial, tidak ada arus listrik.
Tegangan beda potensial atau tegangan atau voltage antara dua titik adalah kerja yang dibutuhkan dalam joule untuk menggerakkan satu si muatan antara satu titik ke titik lainnya. Satuan tegangan SI atau volt bisa dilihat V atau volts sama dengan W atau joules dibagi Q atau coulombs. Kerja yang diperlukan untuk menggerakkan muatan Q dari titik B ke A. WAB sama dengan VAB per Q. Keterangan yang pertama menunjukkan titik ke mana muatan bergerak. Tegangan. Jika kerja yang dilakukan untuk menggerakkan muatan positif dari B ke A atau menggerakkan muatan negatif dari A ke B, maka titik A positif terhadap B. Titik A sama dengan polaritas positif, titik B polaritas negatif. Sumber tegangan. Agar selalu terjadi beda potensial dibutuhkan tegangan. Contohnya baterai, analog air yang dipompa sehingga selalu terjadi perbedaan antar besar tekanan. Sumber tegangan. Agar selalu terjadi beda potensial dibutuhkan sumber tegangan. Contoh baterai, analog air pompa sehingga selalu terjadi perbedaan besar tekanan. Sumber tegangan. Prinsip elektromagnet, general magnet mengkonversi energi mekanik menjadi energi listrik. 2. Prinsip elektrokimia. Sel flota baterai mengkonversi energi kimia menjadi energi listrik. Sumber tegangan. Prinsip termoelemen. Tegangan terjadi apabila perbedaan temperatur antara kedua material. Prinsip fotovoltaik. Energi radiasi matahari diubah menjadi energi listrik. 3. Prinsip Pius kristal. Resistansi. Resistansi sama dengan sifat material yang mencegah pergerakan elektron. 1. Konduktor. Resistansi kecil mudah mengalirkan listrik. Contoh emas, tembaga, dan baja. Isolator. Resistansi besar, sulit mengalirkan listrik. Contoh plastik dan gelas. Satuan SI sama dengan ohm dengan simbol seperti ini dan simbol kuantitas dengan logo R. Hukum Ohm. Arus 1 berbanding lurus dengan tegangan V dan berbanding terbalik dengan R. Bisa dilihat I sama dengan V per R. Untuk setiap tegangan yang diberikan, semakin besar resistansi, semakin kecil arus yang mengalir. Resistansi listrik suatu konduktor adalah sama dengan 1 ohm jika tegangan yang diberikan sebesar 1 volt, menyebabkan arus mengalir sebesar 1 ampere. Resistivitas. Resistansi suatu konduktor berbanding lurus dengan panjangnya dan berbanding terbalik dengan luasnya penampang. Untuk temperatur tetap, R sama dengan Pi I per A. Resistansi tergantung material temperatur, bisa dilihat pada kolom di layar. Resistor. Resistor adalah komponen elektronika yang digunakan untuk membatasi jumlah arus yang mengalir dalam satu rangkaian. Resistor terbuat dari karbon, lilitan kawat, metal. Bisa dilihat jenis-jenis resistor. Dan bisa dilihat pada tabel kode-kode warna dari resistor. Mulai dari hitam, coklat, merah, orange, kuning, hijau, biru, ungu, abu-abu, putih, emas, dan perak. Resistor variabel. Besar resistance dapat diubah-ubah. Potensial resistor variabel yang digunakan untuk membagi tegangan. Rheostat. Resistor variabel untuk mengatur arus. Produk and absorb energi. Pada rangkaian listrik, bila ada suatu komponen yang mengirim atau menghasilkan energi, maka ada komponen lain yang menyerap energi absorb tersebut. Daya atau power. Laju menghasilkan atau menyerap energi dari suatu komponen disebut daya. Suatu
SI sama dengan watt. Daya yang dihasilkan atau diserap suatu komponen listrik. Daya positif sama dengan menyerap energi, daya negatif mengirim atau menghasilkan energi. Daya resistor. Daya yang diserap oleh resistor sama dengan P sama dengan V pangkat 2 per R sama dengan I pangkat 2 R. Power rating, daya maksimum yang dapat diserap oleh resistor tanpa terjadi panas berlebihan yang dapat rusak resistor. Kapasitas hantar arus dan korona. Kapasitas penyaluran kawat. Penaikan temperatur kawat sangat penting. Penaikan temperatur yang berlebihan mempengaruhi analog kekuatan tank dari kawat. Harga temperatur yang diindikan biasanya 50 derajat Celcius. Current charge capacitation atau kapasitas hantar arus adalah besar arus yang diantar dibatasi sesuai kemampuan kawat menerima panas. Tidak boleh melebihi 50 derajat Celcius. Energi panas yang timbul adalah I2R, sehingga rumusnya I2R sama dengan WC tambah WR watt, di mana I sama dengan arus kawat, R sama dengan tahanan kawat, WC panas disipasi melalui konveksi, WR sama dengan panas dispansi melalui radiasi, A sama dengan luas permukaan kawat. Bila diameter kawat 0,5 kurang 5 inci dan kecepatan udara sebesar 0,2 kurang 5 detik, maka besar WC sama dengan 0,009 dibagi VD AT, di mana AD sama dengan diameter kawat, AT sama dengan penarikan temperatur, AWC sama dengan panas dispansi melalui konveksi. Besar WR bila dilihat nilai sama dengan 40 kurang 50 derajat Celcius. WR di mana 0,147, di mana WR sama dengan panas dispansi melalui radiasi. TO sama temperatur awal. I penaikan temperatur. Dari persamaan 1, 2, 3 diperoleh harga pendekatan kapasitas antar arus, di mana HW sama dengan koefisien dispansi panas konveksi, HR sama dengan koefisien dispansi panas radiasi, WS sama dengan energi radiasi matahari diasumsi bernilai 1, R sama dengan tahanan konduktor pada temperatur, D diameter total konduktor. Korona adalah cahaya violet yang terlihat pada tegangan listrik kritis visual. Tegangan kritis visual merupakan tegangan pada arus bolak-balik pada suatu kawat yang tegangannya dinaikkan terus-menerus sehingga mencapai suatu harga. Pada korona terdapat rugi-rugi korona. Rugi-rugi korona akan bertambah cepat oleh kabut dan hujan. Besar rugi-rugi korona adalah P core sama dengan K V kurang VO pangkat 2, di mana VO sama dengan tegangan kritis di mana korona mulai terjadi. Pada saluran EF atau extra high voltage, gejala korona harus diperhatikan karena di atas gejala korona mulai serius. Harga tegangan pas saat dimulai terjadi, di mana VO sama dengan tegangan kritis mula, R sama dengan jari-jari kawat, D sama dengan jarak. Harga rugi-rugi korona menurut P adalah sebagai berikut, di mana P sama dengan rugi-rugi korona, F sama dengan frekuensi sistem, M sama dengan faktor permukaan kawat, 1 untuk kawat udara 1 udara normal, dan 0,8 untuk cuaca hujan. Mungkin itu dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.